Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan keutamaan hari Jumat, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada saat-saat pada hari Jumat yang jika seorang mukmin mendirikan salat dan berdoa pada waktu itu, maka doanya akan dikabulkan atau kebaikan yang diminta Allah Ta'ala akan menganugerahkannya. Sebagian orang mengatakan bahwa khutbah Jum'ah merupakan bagian dari salat. Untuk itu, saat-saat itu pun terdapat di dalam khutbah. Bagaimanapun, hari Jumat memiliki keistimewaan yang khas. Setiap laki-laki berakal, baligh, diharuskan melaksanakannya, kecuali jika ada keterpaksaan yang sangat. Ketika salat, setiap orang berdoa sesuai dengan pemikiran dan kebutuhannya. Ada juga sebagian orang yang mendirikan salat, namun tidak tergerak untuk memanjatkan doa yang khas di dalam dirinya. Dia merasa cukup hanya dengan melaksanakannya saja dan mengulangi bacaannya. Dia tidak memahami akan keutamaan doa. Untuk itu, pada hari ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan, saya berpikir untuk membacakan beberapa doa supaya mereka memahami apa itu doa dan supaya seluruh jemaat secara serempak memanjatkan doa-doa ke hadapan Allah Ta'ala. Dan dalam salat pun secara berjamaah memanjatkan doa untuk pengabulan doa-doa tersebut. Di antara doa-doa yang akan saya bacakan, sebagiannya dari Al-Quran Karim, doa-doa Rasulullah, doa-doa Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan doa-doa umum juga. Ketika saya bacakan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah nanti, bagi mereka yang ingat, silahkan ikuti di dalam hati, atau bagi mereka yang dapat mengikuti saya di dalam hati, silahkan
dan ucapkan juga amin dalam hati. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama, doa-doa Qur'ani. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan hati kami bengkok sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau keturunan yang suci. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhanku, berikanlah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku pewaris yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, yakni orang tua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim,
Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya Rab kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu-cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Aku adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sekarang doa-doa dari hadis.
Hadrat Rasulullah SAW mengajarkan doa sebagai berikut. Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku. Serta ampunilah kesalahanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang aku samarkan, dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mengajukan, dan Engkaulah yang mengakhirkan, serta Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Aku bertawakal kepada Engkau, beriman padamu. Aku tunduk padamu, dan aku berbahas dengan lawan dengan bantuan Engkau. Dan aku sembahkan urusanku kehadapanmu. Ampunilah doa-doaku yang telah lalu, apakah itu yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Engkaulah yang awal dan akhir, tiada sembahan lain selain Engkau. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hambamu, dan aku di atas ikatan janjimu. Dengan semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak memberi faidah. Aku berlindung kepada Engkau dari keempat perkara itu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat effat dan kaya hati. Ya Allah, kami jadikan Engkau di depan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ya Allah, sungguh aku memohon cinta kepadamu, dan cinta orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada semua amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta padamu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, kepada hartaku, dan air tawar yang dingin. Ada satu doa panjang
yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang khas, yang melaluinya Engkau memberi hidayat kepada diri hatiku, berguna untukku, dan menghalang aku daripada melakukan keburukan, serta mempertemukan aku dengan apa yang telah hilang. Angkatlah derajat mereka yang berhubungan denganku. Sucikanlah amalanku dengan rahmat Engkau. Berikanlah aku hidayat dan berikanlah apa yang aku inginkan. Dan juga aku memohon rahmat yang boleh menyelamatkan aku dari keburukan. Ya Allah, karuniakanlah juga kepadaku keimanan dan keyakinan yang berkekalan, yang tidak akan mengalami kekufuran di dalamnya. Berikanlah juga rahmat yang menjadi penyebab kebaikan dunia dan akhirat kepadaku. Ya Allah, aku inginkan kejayaan dalam setiap penyelesaian. Aku juga menginginkan kehidupan seperti orang-orang yang syahid, orang-orang yang peramah, dan orang-orang yang baik. Juga aku mohon kejayaan dan pertolongan atas musuh-musuh. Ya Maula, aku hadir di hadapanmu membawa hajat-hajatku. Sekiranya fikiranku dalam kekurangan dan caraku yang lemah, aku tetap mengharapkan rahmatmu. Wahai pemutus segala urusan dan pemberi ketenangan pada setiap hati, aku memohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari azab neraka, seperti mana engkau menyelamatkan insan di lautan yang bergelora. Selamatkan juga aku dari suara kehancuran dan fitnah kubur. Ya Tuhanku, kurniakan juga kepadaku atas apa yang aku tidak terfikir dan atas urusan yang aku tidak minta, tetapi Engkau pernah janjikan untuk kebaikan hamba-hambamu. Ya Tuhan sekalian alam, aku memohon kebaikan dari rahmat-Mu. Ya Allah, yang teguh hubungan dan pemilik hidayat, aku memohon keamanan pada hari kiamat, dan aku mohon syurga-Mu bersama-sama dengan mereka yang hadir begitu dekat di istana Engkau, bersama dengan orang yang ruku dan sujud, dan orang yang menyempurnakan janji. Sesungguhnya Engkau amat pengasih dan penyayang. Engkau melakukan apa yang Engkau inginkan. Ya Allah, jadikanlah kami penunjuk ke arah hidayat, yang bukan kami sendiri sesat, dan bukan juga yang menyesatkan. Jadikan kami orang yang memberi amanat keselamatan kepada orang-orang tersayang dan kawan-kawan, dan menjadi tanda peperangan kepada musuh-musuh Engkau. Jadikanlah kami penyampai amanat keselamatan kepada orang-orang yang Engkau kasihi, dan menjadi tanda kepada musuh-musuh Engkau. Dan kami tenggelam dalam kecintaan terhadap Engkau, mencintai orang-orang yang mencintai Engkau, dan kami bermusuhan dengan para penentang dan musuh-musuh Engkau semata-mata karena Engkau. Ya Allah, inilah permohonan kami. Mengabulkannya adalah kehendak Engkau. Ya Allah, inilah doa kami, usaha kami dan pekerjaan kami, dan kami hanya bertawakal kepada Engkau. Ya Allah, lahirkanlah nur dalam hatiku untukku. Terangilah juga kuburku, berilah nur di hadapan dan di belakangku, berikanlah nur dalam pendengaranku, berikanlah nur pada penglihatanku, berikanlah nur pada rambutku, pada kulit-kulitku, berikanlah nur pada dagingku, penuhi nur dalam darahku, dan juga berikanlah nur pada otakku, berikan juga nur pada tulangku. Ya Allah, lahirkanlah dalam hatiku nur yang agung, kemudian berikanlah nur itu kepadaku, jadikanlah nur padaku dari kepala sehingga kaki. Maka Maha Suci Zat yang tetap teguh dengan kehormatannya, yang memberikan pakaian kemuliaan, Maha Suci Zat yang tidak patut ada wujud yang harus dimuliakan selain Dia, Maha Suci Wujud yang pemberi karunia dan nikmat, Maha Suci pemilik kehormatan dan kemuliaan, Maha Suci Dia yang maha gagah, amat dan amat mulia. Hadrat Masih Maud salam menulis surat berisi doa kepada para sahabat beliau dalam bahasa Arab.
Doa ini disampaikan kepada Chaudhry Rustam Ali Sahib. Wahai wujud yang paling layak untuk dicintai, ampunilah aku, turunkanlah rahmat atasku, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hamba yang mukhlis. Kami adalah hambamu yang penuh dosa dan dikuasai nafsu. Ampunilah kami dan selamatkanlah kami dari azab akhirat. Beliau alaihissalam menulis surat kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal. Di dalamnya terdapat doa, wahai Tuhanku yang maha muhsin, aku adalah hambamu yang hina, penuh dosa dan kealpaan. Hanya kezaliman dan kezaliman yang engkau dapatkan dalam diriku, namun engkau balas dengan kenikmatan-kenikmatan. Hanya dosa dan dosa yang engkau dapatkan dalam diriku, namun engkau balas dengan ihsan dan ihsan. Engkau selalu menutupi segala kelemahanku dan menganugerahkan kenikmatan yang tak terhingga. Kasihanilah hambamu yang tak berdaya dan penuh dosa ini, dan ampunilah segala kelancangan dan kealpaanku. Anugerahkanlah najat keselamatan, karena selain engkau tidak ada yang layak mampu melakukannya. Beliau juga mengajarkan doa untuk fana di dalam Tuhan. Wahai Rabb seluruh alam semesta, aku tidak dapat berterima kasih atas rahmat-Mu. Engkau maha pemurah dan penyayang. Begitu banyak ihsan Engkau atasku. Ampunilah dosaku, supaya aku tidak binasa. Masukkanlah ke dalam hatiku kecintaan yang murni kepadamu, supaya aku meraih kehidupan, dan tutupilah kelemahanku. Bimbinglah aku untuk melakukan amalan yang Engkau ridho. Aku memohon perlindungan kepada Engkau dari turunnya murka Engkau atasku. Kasihilah aku, kasihilah aku, kasihilah aku. Selamatkanlah aku dari bala bencana dunia dan akhirat, karena segala karunia berada di tangan-Mu. Amin. Secara umum, kita pun harus mendoakan dunia Islam. Semoga Allah Ta'ala ciptakan persatuan di dalam mereka, dan semoga menyatu kembali hati yang terpecah, dan permusuhan sesama mereka berakhir. Begitu juga mereka yang memanfaatkan permusuhan ini, semoga Allah Ta'ala menghentikannya dan menghentikan dari perbuatan yang merugikan Islam. Semoga Allah Ta'ala menciptakan sifat qanaah di dalam diri para Ahmadi, laki-laki maupun perempuan, menyelamatkan mereka dari berbagai keburukan, menganugerahkan keteguhan langkah. Semoga terus menyatu dengan nizam jemaat dan khilafat. Dan semoga nizam jemaat pun diberikan taufik untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada orang-orang. Semoga para pengurus diberikan taufik untuk dapat memahami tanggung jawab mereka. Semoga para wakaf zindagi diberikan taufik untuk mengkhidmati agama dengan ruh wakaf. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari fitnah dan kejahatan Dajjal. Segenap kekuatan yang beriradah untuk melemahkan umat Islam, semoga Allah Ta'ala menghentikan mereka dan menyelamatkan umat Islam dari kejahatannya. Bahkan sebagai hasilnya, di dunia ini, yakni tidak hanya dunia Islam, hal ini dapat menimbulkan kehancuran yang dahsyat di seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dari kehancuran itu. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat para syuhada Ahmadi dan menjaga keluarga yang ditinggalkannya. Semoga para Ahmadi yang tengah dipenjara di jalan Allah Ta'ala segera bebas.
orang-orang yang terperangkap dalam kesulitan, permasalahan. Semoga Allah Ta'ala membebaskannya, menganugerahkan kesembuhan pada orang yang sakit. Orang-orang yang terperangkap dalam kesulitan, apakah itu dari sisi pemerintahan atau keagamaan, khususnya para Ahmadi di berbagai negeri. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kesulitan itu dan menghentikan upaya musuh itu. Para Darwish Qadian yang jumlahnya tinggal sedikit, dan Ahmadi Qadian yang tengah menghadapi permasalahan, begitu juga Ahmadi Pakistan khususnya Rabwah, mereka semakin ditekan oleh pemerintah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan mereka dari orang-orang zalim, dan semoga Allah memberikan kondisi yang lebih baik. Selain Pakistan, begitu juga beberapa daerah di Hindustan, di mana penduduknya mayoritas Muslim, mereka menganiaya para Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala menghentikannya. Begitu juga jemaat Indonesia, kapanpun mendapatkan kesempatan, para penentang berbuat aniaya kepada para Ahmadi di sana. Beberapa hari yang lalu pun di tempat yang sedikit jumlah Ahmadinya, para penentang mengusir para Ahmadi sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dan menyelamatkan mereka dari kejahatan penentang. Sebelumnya telah saya sampaikan juga bahwa di Yaman telah terjadi serangan yang dahsyat. Irak, Syria, disebabkan oleh pertentangan firqah dan kabilah. Umat Islam saling memenggal di sana. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka, dan semoga mereka diberikan taufik untuk mengamalkan ajaran Nabi yang diyakininya. Dan Al-Masih, Al-Mahdi yang Allah Ta'ala utus di zaman ini, semoga mereka diberikan taufik untuk mengimaninya, supaya mereka dapat terhindar dari jalan yang salah, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Begitu juga, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan atas harta orang-orang yang ikut serta dalam berbagai gerakan pengorbanan harta. Begitu juga, saat ini tengah dilakukan tabligh, dan MTA berperan penting dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada para staf dan sukarelawan MTA, dan diberikan taufik untuk berkhidmat lebih dari sebelumnya. MTA Afrika juga tengah melakukan tabligh yang gencar saat ini, dan juga para Ahmadi lokal juga yang tengah bekerja. Semoga Allah Ta'ala memberkati ilmu dan irfan mereka, dan diberikan taufik untuk membuat program yang lebih baik untuk menyampaikannya kepada dunia. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر